Halo Sobat DRV Channel, saya Dr. Edi Wirya, PhD. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi siapa yang pernah tahu kaki gajah atau pernah dengar dengan kaki gajah? Penyakit kaki gajah dulu tuh termasuk yang banyak ditemukan di wilayah Indonesia, termasuk Jakarta. Sekarang sih sudah banyak yang nggak pernah lihat begitu ya. Penyakitnya sendiri itu sudah ada atau sudah ada dalam cerita 1.500 tahun sebelum Masehi. Itu biasanya dikenal dengan bengkak di kaki gitu ya, atau bengkak di alat kelamin pria atau di payudara. Kaki gajah disebabkan oleh cacing, ya, cacing yang masuk ke dalam peredaran darah dan bisa menyumbat atau mengganggu kelenjar getah bening atau kelenjar limfe. Penyakit filariasis tadi kan disebabkan oleh cacing, disebarkan melalui gigitan nyamuk, ya, nyamuk Anopheles, nyamuk Aedes, nyamuk Mansonia, Culex dan sebagainya. Nyamuk menggigit orang yang sakit, terus larva cacing yang bertumbuh di darah manusia itu diserap atau masuk ke tubuh cacing. Mereka berkembang biak, lalu nyamuknya menggigit lagi orang yang lain dan masuklah si cacing itu. Tetapi orang tidak akan sakit dengan satu buah cacing begitu, harus banyak sekali. Jadi kalau daya tahan tubuhnya lemah, dia juga digigit, terpapar lama sekali, itu dia bisa menjadi sakit. Biasanya kalau di Indonesia dulu ada di daerah Aceh, Nusa Tenggara Timur, Papua. Sekitar tahun 60-70-an, itu bahkan di Jakarta dan Bekasi masih banyak. Di Indonesia ada 3 jenis cacing filariasis, Wucheria bancrofti, Brugia trimori, dan Brugia malayi. Brugia malayi dan Brugia trimori itu banyak ditemukan di daerah-daerah pedesaan yang dekat rawa-rawa, karena nyamuknya juga banyak di situ. Saat ini tentunya sudah sangat berkurang karena desa juga sudah semakin maju, pengobatan juga sudah berlangsung dengan baik. Sedangkan Wucheria bancrofti itu banyak di daerah perkotaan, walaupun juga ada di daerah pedesaan. Kalau Sobat DRV itu kenal Dr. Vito, ahli varises begitu ya. Kalau dulu ketika saya di parasitologi FKUI menerima pasien dengan keluhan ini, biasanya rujukan dari dokter bedah vaskuler. Ya, apakah betul ini ada infeksi cacing atau memang murni gangguan pembuluh darah atau limfe gitu ya. Nah, bagaimana cara periksanya? Yang bisa kita lakukan adalah memeriksa dari darah si orang yang menderita kaki gajah begitu ya, atau juga misalnya hidrokel, itu testis yang membesar begitu ya. Karena apa? Karena ada sumbatan dari larva cacing di situ. Kita periksa di dalam laboratorium dengan di bawah mikroskop apakah ada larva cacingnya atau tidak. Gejala lain yang bisa kita lakukan adalah gejala-gejala klinis tadi itu kita kumpulkan sesuai nggak dengan kemungkinan seseorang itu terkena penyakit filariasis tadi. Pengobatan dari penyakit kaki gajah ini sangat mudah sebetulnya ya, untuk membasmi cacingnya tentunya. Mereka yang masih memiliki cacing aktif dalam tubuhnya bisa diobati dengan dietil karbamasin. Obatnya murah, ini bisa diberikan dalam single dose ya, atau sekali pengobatan, atau dalam periode 10 hari. Di Indonesia sendiri jumlah sampai 2009 kemarin masih sekitar 11.000 kasus begitu ya, dan ada sekitar 100 juta orang yang terpapar. Dari awal tahun 90-an, pemerintah Indonesia juga sudah bekerja sama di tingkat internasional untuk melakukan pembasmian ya, melalui program pengobatan massal berkala. Di Indonesia terakhir dilakukan setiap tahun dari tahun 2000-an sampai 2005 begitu ya. Setiap tahun diberikan pengobatan massal eliminasi kaki gajah istilahnya. Nah, saat ini sebagian besar dari wilayah di Indonesia sudah bebas filariasis. Pemerintah dan juga tenaga kesehatan masih bekerja keras bagaimana caranya untuk bisa membasmi penyakit kaki gajah ini di daerah-daerah yang masih logistiknya susah gitu ya, seperti di Pegunungan Alor, di Papua, atau di Aceh misalnya yang masih susah. Filariasis ada 5 stadium, stadium 1 sampai stadium 5. Stadium 1 itu biasanya adalah orang yang masih gejalanya hilang timbul.
Hilang timbulnya itu seperti apa ya? Demam, kadang kaki bengkak, paginya sudah nggak ada. Kali ini bengkak, minggu depan hilang, atau dan seterusnya. Nah, kalau dia sudah stadium 2, biasanya sudah ada bengkak, sedikit bengkak yang permanen gitu ya. Nggak kelihatan besar sekali gitu ya, tapi kita bisa lihat salah satu kaki bengkak besar gitu ya. Stadium 3 itu sudah mulai ada lipatan-lipatan kulitnya tebal ya. Terus juga ada pembengkakan, misalnya kelenjar getah bening misalnya di selangkangan gitu atau di ketiak. Stadium 4 biasanya sudah lebih permanen begitu ya. Jadi dia sudah besar, dia kulitnya lebih keras, dan itu sudah tidak bisa, dia mulai stadium 3-4 itu sudah tidak reversible lagi, itu tidak bisa kembali seperti normal lagi. Nah, stadium 5 itu yang sudah lebih dalam, kadang limpatannya sampai dalam, terkomplikasi dengan infeksi jamur di kulit, misalnya karena lembab di lipatan-lipatan kulit dan seterusnya. Bagi orang-orang dengan kondisi yang sudah tadi itu irreversible, mereka memerlukan tindakan operasi. Operasinya apa? Memperbaiki misalnya saluran limfenya atau saluran kelenjar getah beningnya, mengurangi sebagian dari kulit yang mengeras tadi itu. Kalau dia memiliki hidrokel atau pembesaran testis, itu bisa dilakukan juga operasi mengeluarkan sebagian dari cairan hidrokel dan mengurangi kulit dari testis yang terkena. Kalau misalnya membedakan infeksi parasit ini dengan atau infeksi cacing ini dengan penyakit vaskular lainnya, tentu kita harus lihat apakah dengan intervensi vaskuler begitu ya, dia berkurang gejalanya. Kalau dia progresif terus-menerus, kita perlu juga curiga ya, dan dia orangnya juga tinggal di daerah endemis gitu ya, kita perlu curiga ini mungkin juga parasit gitu ya. Memang jumlahnya sangat sedikit, tetapi masih juga sering terjadi dan sering bisa diatasi dengan baik asalkan kita lakukan terapinya sejak awal. Sebetulnya saat ini sudah sangat kecil sekali kemungkinan kita terjangkit penyakit kaki gajah, karena penularannya sendiri tidak mudah. Harus digigit nyamuk berkali-kali, daya tahan tubuhnya lemah begitu ya, dan tidak bisa mengeliminasi cacing dalam tubuh dengan sendirinya. Kita ragu bahwa kita bisa terkena atau tidak, kita perlu mengikuti program pembasmian penyakit kaki gajah tadi. Kita minum obat sekali per tahun begitu ya, sampai minimal 5 tahun. Dan bila daerah itu sudah di bawah 1% tingkat infeksinya, itu sudah bisa mendapatkan sertifikasi bebas filaria, di mana sebagian besar wilayah Indonesia yang tadinya 127 juta itu terpapar resiko terkena penyakit filariasis, sekarang sudah jauh lebih sedikit. Terima kasih Sobat DRV, tadi penjelasan mengenai penyakit filariasis atau penyakit kaki gajah dari saya, Dr. Edi Wirya, PhD. Saya senang sekali bisa berbagi kondisi ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan.